Negara ini tanah yang kita cintai, tempat kita lahir dan tumbuh, kini kembali berguncang. Bukan oleh bencana alam, bukan oleh perang, tapi oleh tangan-tangan manusia yang entah siapa, yang entah untuk apa, mematik api di tengah kemarahan rakyat. Akhir Agustus kemarin, jalan-jalan kita berubah jadi lautan manusia. Ribuan turun, membawa teriakan, membawa tuntunan, membawa harapan. Mereka ingin keadilan, mereka ingin didengar, mereka ingin perubahan. Tapi seperti biasa, ada yang ikut menari di atas bara api. Ada yang masuk diam-diam, lalu meniup kemarahan menjadi kekacauan. Demo yang seharusnya menjadi suara rakyat kini berubah menjadi medan perang. Fasilitas umum dibakar, kantor pemerintahan dihancurkan, rumah pejabat dijarah, bahkan nyawa pun melayang. Dan di tengah asap dan teriakan itu, pertanyaan besar muncul ke permukaan. Siapa yang menginginkan ini semua? Siapa yang untung ketika rakyat dan aparat saling bentrok? Siapa yang tertawa saat bangsa ini saling mencurigai, saling melukai, dan saling menghancurkan? Presiden Prabowo Subianto akhirnya bicara, dan kata-katanya membuat kita semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Beliau mengatakan ada dua wajah di demo tersebut. Satu wajah rakyat yang benar-benar tulus berteriak demi perubahan, wajah yang kita pahami, yang kita hormati. Tapi ada wajah lain, wajah yang membawa kekacauan, wajah yang melawan aparat, melempar, membakar, memukul, bahkan membawa petasan, disebar dengan truk-truk dan diarahkan ke pihak kepolisian. Di banyak tempat saya dapat laporan, datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher. Ini bukan main-main, ini bukan gerakan biasa. Ada yang sedang berusaha mengguncang pemerintahan, menggoyahkan negara yang sedang berjuang memberantas kemiskinan. Dan yang paling menggetarkan, beliau menegaskan, saya sudah mengidentifikasi dalangnya. Saya tidak ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia itu. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai bertanya-tanya, siapa dalangnya? Mengutip dari Tribun News yang mengatakan Reza Khalid, sosok yang lama terseret kasus mega korupsi migas, seorang pemain lama di balik gelapnya urusan minyak dan uang negara. Sedangkan menurut Sputnik, media asal Rusia justru menuding nama lain, yaitu George Soros, miliarder dunia, pria yang sering dituduh menandai demo di berbagai negara. Mereka mengatakan skenario yang terjadi di Indonesia persis seperti yang terjadi di negara Serbia. Gerakan massa, lalu kekacauan, lalu perubahan kekuasaan. Dan dari dalam negeri sendiri, suara intelijen pun muncul. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono dengan tenang mengatakan, ini kerjaan pihak luar negeri, mereka menggerakkan kaki tangan di dalam negeri. Nanti pada waktunya akan saya sampaikan. Tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu akan dari saya sampaikan siapa mereka.
Kalimat yang terdengar seperti kode, sebuah ancaman, atau justru peringatan. Dan di tengah semua cerita, semua tuduhan, semua teori yang berseliweran di media, satu fakta tetap sama, yaitu rakyat yang menjadi korban. Mereka yang turun ke jalan dengan hati tulus kini dicurigai. Yang ingin perubahan kini disamaratakan dengan perusuh. Yang ingin didengar kini tenggelam di lautan fitnah, provokasi, dan agenda yang tak mereka pahami. Rakyat diperalat, rakyat dijadikan tameng, rakyat dibenturkan. Sementara mereka yang bermain di balik layar, mereka duduk tenang, mengamati, mengatur langkah, menghitung keuntungan. Inilah wajah politik kotor, bukan hanya soal kursi kekuasaan, tapi soal uang. Soal siapa yang bisa mengguncang negara dan mengambil bagian terbesar dari reruntuhannya. Kita harus sadar, jangan mau jadi pion, jangan mau dipakai. Jangan mau dijadikan korban dalam perang yang bukan perang kita. Karena sekali lagi, ketika kita lengah, mereka akan terus mengulang skenario yang sama, mengadu domba, memecah belah, membuat kita saling benci, saling lawan, hingga lupa siapa sebenarnya musuh kita bersama. Siapa dalang dibalik semua ini? Apakah benar Reza Khalid, George Soros, mafia migas, jaringan asing, atau gabungan kekuatan dalam dan luar negeri yang kita bahkan tidak sanggup membayangkannya? Kita mungkin belum tahu, kita mungkin belum punya jawaban, tapi satu hal yang pasti, jika kita diam, jika kita terus saling curiga, jika kita terus mau diadu, maka mereka yang di balik layar itu sudah menang. Tanpa perlu turun ke jalan, tanpa perlu menodai tangan mereka sendiri. Apakah kita mau tetap jadi pion atau akhirnya sadar bahwa permainan ini harus dihentikan? Dari kita, untuk kita, dan demi negara ini. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.